I don't see nobody but you. Got me hooked on to some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulani, perwakilan dari kelompok 3 dari kelas 11 TBSMC. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ban pada sepeda motor. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan tujuan dari video pembelajaran pada kali ini. Pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian ban. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan komponen ban. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis ban dan standarisasi ukuran ban. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pelepasan dan pemasangan ban. Selanjutnya kita lanjut ke pengertian ban. Ban merupakan bagian roda yang langsung bersentuhan dengan jalan saat sepeda motor berjalan dan berhenti. Kedua, ada fungsi ban pada sepeda motor. Fungsi ban pada sepeda motor diantaranya 1. Ban sebagai penopang berat motor dan pengendara. 2. Ban sebagai penyalur gaya tekan pada saat pengendaraan dan pengereman. Yang ketiga, ban sebagai penjaga kestabilan dan kenyamanan sepeda motor. Selanjutnya ada bagian-bagian pada ban. Bagian-bagian pada ban diantaranya yang pertama ada tapak ban atau tread. Tread adalah lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Ada 4 pola dasar pada ban, yaitu pertama ada pola rib. Pola rib berbentuk beberapa alur zigzag paralel yang mengelilingi ban. Pola ini sangat cocok untuk berjalan di jalan dengan permukaan yang rata pada kecepatan tinggi. Yang kedua ada pola look. Alur pola look adalah pola yang memiliki alur tegak lurus terhadap garis keliling ban. Pola ini banyak dipakai pada ban belakang sepeda motor dan pola tread ini cocok untuk berjalan pada jalan yang tidak rata dan lunak atau jalan tanah. Dan selanjutnya yang ketiga ada pola rib dan look. Pola ini adalah gabungan dari rib dan look. Ban ini banyak dipakai pada ban-ban bus dan truk dan cocok dijalankan pada jalan yang rata maupun tidak rata, jalan berpasir dan berbatu. Selanjutnya yang keempat ada pola blok. Pola ini merupakan tread yang terbentuk dari blok yang berdiri sendiri atau bebas. Dan lalu kita lanjut ke bagian yang kedua, itu karkas atau casing. Karkas merupakan rangka ban yang keras dan cukup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi. Karkas harus cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Yang ketiga ada sidewall. Sidewall adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar. Sebagian bagian ban yang paling besar dan paling fleksibel, sidewall secara terus-menerus melentur di bawah beban yang dipikulnya selama berjalan. Yang keempat ada breaker. Breaker adalah lapisan yang terletak di antara karkas dengan tread yang memperkuat daya rekat keduanya. Sebagai tambahan untuk mencegah separation atau pemisah dan untuk mengurangi perubahan tiba-tiba dari elastisitas pada breaker ditambahkan cushion atau bantalan yang disisipkan di antara karkas dan breaker. Breaker digunakan pada ban bias. Yang kelima ada belt atau rigid breaker. Belt merupakan jenis breaker yang digunakan pada ban radial. Belt diletakkan seperti sarung mengelilingi ban di antara karkas dan karet tread. Yang keenam ada bead. Bead merupakan bagian ban yang berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari rim oleh karena berbagai gaya yang bekerja. Selanjutnya ada uraian mengenai bagian-bagian pada bead pada sepeda motor. Yang pertama ada flipper. Flipper merupakan pembungkus speedwear yang memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga cocok dengan bentuk ban pada bead. Yang kedua ada bed 2, merupakan bagian bead sebelah dalam. Yang ketiga ada bead heel, merupakan bagian bead yang kontak dengan pelek pada flange. Yang keempat ada bead base, merupakan bagian bead yang datar dan terletak di antara bead 2 dan bead heel. Yang kelima ada cover. Cover merupakan lapisan terluar yang membungkus bead untuk mencegah kerusakan karena gesekan dengan pelek. Selanjutnya yang keenam ada beadwear, merupakan kawat baja yang mengandung kadar karbon tinggi yang menjamin pemasangan ban ke pelek. Berdasarkan pola penyusunan ply cord yang membentuk karkas, ban dapat dibedakan menjadi dua, radial dan bias. Pertama ada ban bias. Ban bias dibuat dengan lapisan benang atau serat arah miring membentuk 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Arah benang karkas bersilangan terhadap garis keliling ban dan memakai breaker.
Bahan yang digunakan untuk membuat karkas dan breaker adalah polyester dan nilon. Ban bias memiliki tapak atau tread dengan daya serap benturan yang baik, sehingga memberikan kenyamanan berkendaraan. Namun, ketahanan terhadap keausan dan guncangan roll tidak sebaik ban radial. Yang selanjutnya kedua ada ban radial. Lapisan serat pada ban radial tegak lurus dengan garis tengah ban membentuk sudut 90 derajat terhadap garis tengah ban. Pada ban radial terdapat lapisan sabuk atau belt, rigid breaker, searah lingkar ban yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet untuk membentuk tread lebih rigid. Benang karkas diarahkan melingkar sehingga telapak menjadi kokoh. Ban ini menggunakan sabuk terbuat dari serat baja. Karkasnya terbuat dari bahan rayon, polyester, dan nilon. Tampaknya lebih kaku, lebih tahan terhadap guncangan dan kausan daripada tipe bias, namun kurang nyaman digunakan pada jalan tidak rata. Sedangkan menurut caranya menyimpan udara, ban dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ban dengan ban dalam atau tube. Ban dengan ban dalam merupakan ban yang di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil air valve yang menonjol keluar melalui lubang pelek menjadi satu dengan ban dalam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka perban dalam untuk ban radial lebih kuat daripada ban biasa. Yang kedua ada ban tanpa ban dalam atau tubeless. Ban tubeless dirancang untuk menahan udara langsung di dalamnya tanpa menggunakan ban dalam. Ban tubeless dilengkapi dengan lapisan dalam atau inner liner yang berfungsi sebagai pengganti ban dalam. Selain itu, lapisan dalam ini juga digunakan untuk menghindari kebocoran udara dan menghambat udara bocor dengan cepat saat ban tertusuk, sehingga tingkat keamanannya cukup baik. Mengenali standarisasi ukuran ban. Kode ban menunjukkan ukuran ban yang terdapat pada bagian settle atau dinding samping ban. Kode ban ini berisi spesifikasi ban yang digunakan pada sepeda motor, seperti ukuran diameter ban, lebar ban, jenis ban radial atau ban bias, fly rating atau PR, aspek rasio, batas muatan ban, batas maksimal kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Selain itu, pada dinding samping ban juga terdapat tanggal pembuatan ban. 1. Deskripsi penggunaan ban. Meskipun tidak semua ban menampilkan deskripsi penggunaan ban, kode penggunaan ban adalah kode B untuk ban bias dan R untuk ban radial. Selain itu, ada kode tubeless merupakan kode untuk jenis ban yang aplikasinya diperolehkan tanpa menggunakan ban dengan ketentuan untuk jenis ban. Selain itu, ada kode tubeless merupakan kode untuk jenis ban yang aplikasinya diperolehkannya tanpa menggunakan ban dalam dengan ketentuan harus menggunakan pelek jenis Caswheel tipe tubeless dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran ban dan harus menggunakan pentil khusus tubeless. Ada pula kode tube merupakan jenis ban yang menggunakan ban dalam. 2. Kekuatan ban PR atau fly rating. Rating merupakan salah satu istilah yang dipakai untuk menyatakan kekuatan ban berdasarkan pada kekuatan serat katun yang ditentukan oleh JIS. Semakin banyak lapisan, semakin tinggi kekuatan ban. Misalnya, kode 4 PR pada ban menunjukkan indikasi kekuatan dengan 4 lapisan fly rating saat katun. Selain dituliskan dalam kode angka, kekuatan ban pada sepeda motor dituliskan dengan kode huruf. Huruf yang digunakan adalah huruf A sampai dengan E. 3. Aspek rasio. Aspek rasio merupakan perbandingan antara tinggi penampang ban dengan lebar penampang ban. Dinyatakan dalam satuan persen. Aspek rasio ban dinyatakan setelah lebar ban pada tanda garis miring. 4. Indeks beban ban. Pemilik sepeda motor harus memperhatikan batasan kemampuan ban membawa ban. Kelebihan muatan akan menyebabkan ban pecah atau bocor. Contoh pembacaan indeks beban ditunjukkan oleh angka yang ditunjuk oleh tanda panah. Angka tersebut adalah 67 yang dikonversikan pada tabel indeks beban menjadi 307 kg. Hal ini berarti beban maksimal yang boleh dikenakan pada roda belakang sepeda motor adalah 307 kg. 5. Kode kecepatan menunjukkan simbol batas kecepatan yang dianjurkan untuk ban tersebut. Berikut ini merupakan tabel kode kecepatan ban. Mengenali kausan pada ban. Pertama, ban aus pada shoulder atau di tengah.
Kausan ban terpusat pada solder atau di tengah disebabkan oleh kesalahan tekanan ban. Tekanan ban terlalu rendah menyebabkan bagian tengah tercekung dan beban akan bertumbuh pada solder sehingga akan aus lebih cepat daripada bagian tengah. Tekanan ban terlalu tinggi dapat menyebabkan bagian tengah ban menjadi cembung dan sebagian besar beban akan tertumpu di tengah sehingga kausannya lebih cepat daripada bagian solder. 2. Kausan pada ban sebelah dalam atau sebelah luar. Kausan ban sebelah dalam atau sebelah luar disebabkan karena berbelok dengan kecepatan yang berlebihan. Hal ini menyebabkan ban tergelincir dan mengakibatkan jenis kausan diagonal. Yang ketiga, kausan toe dan heel. Keausan toe dan heel adalah keausan sebagian pada ban dengan pola lock dan lock. Ban dengan tread berpola rib, keausannya membentuk pola seperti gelombang. Kausan ini juga akan terjadi jika rem secara berulang-ulang diinjak dan dilepaskan sehingga mengakibatkan ban tergelincir pada jarak yang pendek berkali-kali. Keempat, ada kausan sport atau sport wear cupping. Kausan sport membentuk lekukan seperti mangkok pada beberapa bagian tread roda dan terjadi jika kendaraan berjalan pada kecepatan tinggi. Kausan semacam ini terjadi karena tread roda mengalami slip pada interval yang teratur. Tromol rem yang telah merubah bentuk atau aus tidak merata juga menyebabkan terjadinya pengereman pada interval yang teratur dan mengakibatkan terjadi kausan sport dengan ukuran yang cukup besar melingkar pada ban. Di video sebelumnya itu Dan melepas selanjutnya ada prosedur ban pelepasan pada ban pelek dengan mesin menggunakan pelepas tire chain. ban atau wheel Di chain. video kali ini cara memasang ban dengan menggunakan tire chain. Ya, seperti biasa, pedal yang arah panas ditekan. Kemudian untuk memudahkan sebaiknya menggunakan licin, ini berupa sabun atau oli ya, tapi tidak terlalu banjir juga. Arah panah juga untuk ban rotasinya diperhatikan, jangan sampai kebalik. Oke, terus posisi bibir ban bagian bawah itu langsung di bawah jalu. Untuk yang bagian depan jalunya itu ada di bagian atas. Oke, lanjut, langsung diputar ya, simple. Congkelan juga pelan. Ini congkelan ada dua ya, untuk yang datar sama yang melengkung. Nah, untuk yang pada saat masang itu berbeda dengan pada saat melepas. Kalau untuk masang menggunakan yang datar itu untuk safety biar nggak sobek. Oke, lanjut. Kemudian tekan tuasnya yang warna yang tanda bulat itu untuk memutar roda, untuk memutar ban. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Itulah cara pemasangan ban menggunakan tire chain.